Sobat 89 Engineering, jumpa lagi bersama saya. Kali ini saya akan membahas di part 2 korek Vespa kencang irit Vespa PX150. Kali ini part 2 nya kita bahas tentang knalpot ya, yang salah satu bisa menaikkan tenaga yang lumayan banyak begitu. Lanjutan dari yang kemarin setelah blok dimaksimalkan, kali ini di sisi knalpot. Cuma kali ini beda ya. Biasanya orang-orang bobok knalpot Vespa itu cuma pipa saringannya aja yang dihilangin, tapi kalau kali ini saya akan membuat full sistemnya seperti apa. Dua tak ini kita penting di pressure balik ya, wave sonicnya lah bahasa kerennya itu. Kayak gimana, yuk kita simak. Nah, berikut ini adalah gambaran kerja dari sebuah mesin 2 tak yang pakai exhaust system expansion chamber. Nah, ini dari penelitian banyak membuktikan bahwa penggunaan expansion chamber pada mesin 2 tak akan menghasilkan performa yang lebih baik dibanding kondisi standar yang biasanya pipanya lurus-lurus saja. Pada mesin 2 tak kenapa diperlukan sebuah expansion chamber pada sistem exhaustnya? Melihat desain blok lubang 2 tak itu kan bloknya lubang-lubang ya. Nah, itu kan ketika langkah buang, piston bergerak ke bawah dan menghasilkan tekanan di ruang silinder belakang. Lalu ketika port transfernya kebuka, maka dia akan mengisi silinder dan membantu mendorong gas sisa pembakaran. Nah, kelemahannya di sini itu gas barunya juga ikut terbuang ke knalpot. Makanya kehadiran expansion chamber yang menciptakan tekanan balik mencegah gas baru itu terbuang. Lanjut ke bentuk knalpot Vespa yang kotak ini. Nah, sebelah kiri itu knalpot aslinya ya. Itu bentuknya kotak gitu, terus pipanya di tengah. Kalau kita membandingkan dengan Mallosi Big Box, biasanya kan dia itu pipanya yang di tengah itu jadi gede tuh, melingkarnya jadi gede. Tapi nggak cukup seperti itu ya. Kalau versi saya akan memanfaatkan tekanan balik itu, jadi merubah arah jalur gas buangnya lah. Nah, seperti yang di sebelah kanan kalian bisa simak bentuknya menjadi seperti itu. Memang knalpotnya sih jadi nggak bagus ya, tapi saya bisa memastikan ini akan menghasilkan tenaga lebih baik dari standarnya. Kalian itu bisa membentuk, yang pertama perutnya dulu kalian bentuk, lalu selanjutnya kalian itu bikin diffuser ya. Diffusernya itu kayak corong gitulah. Nah, itu yang seperti kita lihat pada gambar. Lalu pipanya itu pembesarannya bertahap ya, dan dipakein silencer deh biar nggak terlalu berisik, biar lebih enak didengar. Nah, ini tuh bisa kalian pakai untuk balap standaran ya, karena mengacu kemarin yang di part 0 kita baca knalpotnya harus pakai knalpot kotak ya, tapi boleh dirubah. Maka rubahannya menjadi seperti ini. Angka-angka pada gambar tersebut adalah dari hasil hitungan rumus ya, bukan hanya sekedar saya nebak-nebak, enggak. Itu saya pakai teorinya dari Alexander Graham Bell dan juga Gordon Jennings. Itu mengikuti desain dari durasi port yang sudah kita korek. Seharusnya sih knalpotnya gede ya, tapi karena ini knalpot Vespa standar ya, jadinya memaksimalkan saja. Ya guys, jadi gitu ya, bahasan tentang gimana sih cara ngebuat memaksimalkan knalpot Vespa kotak standaran untuk balap standaran. Jika kalian membandingkan dengan teori A.G. Bell dan Gordon Jennings, tentunya akan beda jauh ya knalpotnya, karena dengan teori tersebut knalpotnya itu akan jadinya gede dan panjang. Tapi ini karena peraturannya mengharuskan pakai knalpot Vespa standar, maka saya membentuknya seperti itu. Beda dengan hanya yang bobok saja ya, seperti yang saya bilang tadi pertama, yang cuma ngilangin saringan udah gitu, cuma kotak dalamnya. Tapi
dia tendangan baliknya kurang bagus, makanya kita pakai expansion chamber di dalam kotaknya tersebut. Semoga ya hasilnya sesuai harapan. Bagi yang ingin mencoba silahkan dicoba, bagi yang ingin memesan nanti bisa kontak di deskripsi ya. Sampai jumpa, jangan lupa subscribe supaya nanti saya bisa bikin konten selanjutnya. Oh ya, selanjutnya itu nanti ada part 3 kita bahas di bagian cylinder head. Kenapa cylinder head Vespa itu rendah, lalu bagaimana mengoptimalkannya. Sampai jumpa.